Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara tentang hubungan antara Tuhan, manusia, dan lingkungan hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Khalik, Sang Pencipta, Rabbul Alamin, yang menguasai alam jagat raya ini. Tentunya kita mengenal manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai khalifah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berdiskusi dengan para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kata Allah, saya akan menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Maka kemudian para malaikat berkata, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Apakah engkau hendak menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini, sedangkan mereka akan merusak bumi dan akan melakukan pertumpahan darah, sedangkan kami para malaikat selalu bertasbih kepadamu, selalu mensucikan kepadamu. Maka kemudian Allah berfirman, inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku lebih mengetahui atas apa-apa yang tidak engkau ketahui. Ketika kita berbicara tentang manusia, maka manusia diciptakan sebagai khalifah dengan diperintahkannya selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dijelaskan dalam ayat yang lain, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sesungguhnya bahwa diciptakannya manusia atau diciptakannya jin dan manusia tidak lain hanyalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa dalam ayat ini jin lebih pertama disebut dan kemudian baru manusia? Karena memang jin diciptakan lebih awal sebelum diciptakannya manusia. Maka daripada itu nyatalah bahwa manusia dijadikan sebagai khalifah, sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap alam semesta ini. Sebagai khalifah di muka bumi ini, tidak makhluk yang lain, akan tetapi manusialah yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan manusia ketika menjalankan segala tugas-tugasnya di dunia ini adalah merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun di sisi lain, Allah juga memberikan peringatan kepada manusia. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nyata kerusakan di muka bumi ini yaitu dari perbuatan manusia. Liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Dan ini adalah sebagai bukti bahwa perbuatan manusia yang dilakukannya adalah berdampak kepada keburukan ataupun kemaslahatan yang akan dia capai. Dan Allah memberikan peringatan seperti ini adalah sebagai upaya agar manusia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka daripada itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan segala kenikmatan di muka bumi ini adalah sebagai anugerah terbesar bagi manusia yang di sisi lain sebagai khalifah, di sisi lain diberi banyaknya kenikmatan-kenikmatan di dalamnya. Maka manusia diperintahkan untuk menikmati dan memanfaatkan sumber daya alam ini
Namun Allah juga mengajari kepada manusia untuk tidak berlebih-lebihan, tidak egois, dan tidak menghabiskan segala sumber daya alam ini untuk hanya diambil, yaitu manfaatnya. Mungkin ketika manusia memanfaatkan sumber daya alam ini ada manfaat, akan tetapi terkadang ketika manusia melampaui batas dari apa yang dia lakukan, maka sumber daya alam ini pun akan habis. Dan kemudian dalam suatu kaidah dikatakan darul mafasidi muqaddamun ala jalbil masoleh, yaitu meninggalkan segala sesuatu yang akan mendatangkan kemafsadatan lebih diutamakan daripada mengambil sesuatu yang bermanfaat. Untuk itu tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sang Khalik dan manusia sebagai makhluk, dan juga para makhluk yang lainnya, di sisi lain manusia sebagai khalifah yang diperintahkan oleh Allah dengan segala anugerah, yaitu diantaranya adalah akal dan kemudian agama, sehingga tindak tanduk manusia didasari dengan akal yang sehat, dan dengan petunjuk agama itulah manusia bisa menjalankan kekhalifahannya dengan cara yang baik. Di antaranya adalah merawat lingkungan. Lingkungan ini juga memiliki hukum yang Allah berikan kepada alam dan lingkungan. Sebagaimana ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan bumi sebagai hamparan dan menjadikan yaitu gunung-gunung sebagai penyeimbang. Ini adalah sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, suatu hukum alam yang tidak bisa kita elakkan. Misalnya ketika gunung kita habiskan segala kehidupan yang ada di dalamnya, sedangkan di sana telah terdapat kehidupan, dan kemudian kita potong segala yaitu pepohon yang ada di dalamnya, sedangkan akar dari pohon itu adalah sebagai penguat daripada gunung itu, maka itu pun akan terjadi suatu kelongsoran, suatu erosi, suatu banjir, karena gunung yang pada awalnya memiliki keseimbangan, dengan dipotongnya, dihabiskannya segala sesuatu yang ada di dalamnya, akan menimbulkan keseimbangan baru, dan dari keseimbangan baru yang dia lakukan akan menjadikan segala bencana bagi manusia. Maka nyatalah bahwa segala sesuatu yang dilakukan manusia dengan ketidakhati-hatian, dengan didasari dengan keegoisan dan keserakahan, akan menimbulkan segala sesuatu yang menimbulkan kemudaratan. Meskipun segala sesuatu ini adalah nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun manusia diperintahkan untuk memanfaatkannya dengan baik. Sumber daya alam membutuhkan manusia untuk dirawatnya, dan manusia membutuhkan sumber daya alam sebagai kehidupan. Allah sebagai sang Khalik, manusia juga sebagai makhluk, sebagai khalifah untuk merawat lingkungan. Allah sebagai Rabbul Alamin, manusia meneruskan risalah sebagai rahmat lil alamin, yaitu mampu menjadi rahmat pada seluruh alam, termasuk ekologi, yaitu lingkungan hidup kita. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.